Jadi tidak banyak orang yang bicara soal ini dan banyak orang juga ngalamin hal yang mereka nggak bisa jelasin Ya, gitu. tapi lumayan tuh ya dapat ilmu Iya, penghancur iya, susuk iya. ya. Tapi ini ada soal ini, ada pasir di Gunung Jati itu salah satunya pernah denger tuh ya. Jadi orang tuh kalau misal ziarah ke Gunung Jati kan ada pasir mantap bagus banget ya Baris di depan itu. Itu tuh Banyak yang ngambil lah Baris katanya. itu tuh nggak boleh diambil. Oh, nggak boleh itu karena mistis apa gimana Baris? Ada Itu tuh ya namanya ngambil maling dong nggak. Orang nggak ada urusan sama mistis ya? saya yakin yang ngambil itu memang tidak izin. Jadi kalau pasir yang di pesareannya Sunan Gunung Jati itu diambil dari Mekah. Iya, yang mengambil itu kalau enggak salah namanya Nyai Kureshin namanya. Iya. Kureshin gitu. Iya. Itu diambil dari sana. Iya. Ditaruh di situ. Orang pada ngambil, itu kan dapetnya nyolong. Iya. Kan gitu. Jadi perkara itu nyolongnya itu yang salah sebenarnya Baris. Salah, nyolong. Nah, ada juga ada pasirnya. Pohon di dekat makam Gunung Jati itu Baris. Oh, Baris salah satu yang punya tongkatnya Baris ya? Tongkatnya galih malah saya itu. Apa itu maksudnya Pak? Galih itu kalau pohon pisang tuh apa ya, arsnya ya? Tengahnya. Oh tengah pohon pisangnya. Ya, saya punya tongkat tuh. Punya tongkat dari galih Nagasari. Nagasari itu salah satu nama pohon di dekat makam Gunung Jati. Ya, Nagasari. Konon katanya ceritanya tadinya naga tapi kalah gitu. Akhirnya berubah menjadi pohon. Tapi wallahu alam juga kejadian gimana. Saya punya tongkatnya. Yang ada gambar naganya. Yang ada gambar naganya itu malah batu di matanya. Kalau diperhatikan itu kayak hidup loh, takut sendiri. Itu matanya tuh dari. Abis ini saya mampir ke sana ya. Dari batu ampar loh. Apanya matanya? Iya. Oh ada batunya ya ternyata? Ada. Oh kok saya nggak merhatiin? Ampar jati. Ampar jati. Itu kayak hidup gitu ya. Gitu. Jadi ada kisahnya kenapa itu kenapa kelihatan hidup karena sudah banyak yang nawar sih. Oh udah ada yang menawar. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang menawar lagi. Enggak saya jual. Oh nggak dijual. Enggak ada lagi. Tapi enggak tergantung harganya enggak? Enggak, cuma tongkat aja, orang aja yang bilang bahwa itu tuh berkhasiat, orang aja. Iya. Kata saya tuh memang berkhasiat, coba sini saya pentung. Itu kan berat banget itu. Tapi itu kayunya kayu jati ya Bers? Apa kayu? Bukan kayu jati. Jadi kayu itu dari jenis pohon yang namanya Nagasari. Gitu. Tapi dalamnya beda. Dalamnya si kayu Nagasari itu yang dibuat jadi kayak aresnya pisang tuh. Tahu kan aresnya pisang? Itu di tengahnya kan ada tuh. Yang tengah bulat itu tuh ya? Iya. Nah, punya saya tuh yang itu. Saya pernah tampilin di status WA tuh. Oh iya. Pusaka ampar jati, pusaka galih Nagasari. Ada saya juga nih. Iya. Coba ya. Boleh Baris, boleh. Ntar. Menarik ya. Tapi nggak bisa ini ya. Nanti coba di zoom. Apanya di zoom? Gambarnya siapa tahu siapa tahu ada yang mau lihat gitu. Oh. Cari ya. Tapi memang sebagian masyarakat itu memang melihat kayu ini tuh luar biasa, Baris. Iya betul. Karena memang berbeda dari kayu-kayu yang lain katanya gitu, Baris. Apalagi katanya jatuhannya gitu, Baris. Jadi bukan motong sendiri, bener gak sih, Baris? Ini kan? Iya. Nih. Tuh. Tuh. Coba kita lihatkan ya di kamera, coba lihat teman-teman. Ini kayu. Kelihatan nggak? Sudah di zoom. Kelihatan? Ini dari kayu Nagasari. Ya. Itu kayu. Matanya kok bersinar itu? Ya mungkin ketika difoto terus ada sinarnya mungkin. Pantulan mungkin atau mungkin mengeluarkan cahaya gitu ya? Kayak hidup, betul kayak hidup kok. Percayalah kalau Baris yang ngomong. Harusnya lihat sendiri saya. Iya ya matanya ya kayak. Oh batu ini memang tidak diukir tapi memang batunya ditempel. Batu itu batu. Oh. Namanya ampar jati.
Iya. Batu Amparjati itu khas Cirebon. Oh memang khas Cirebon Khas Cirebon Amparjati itu. Amparjati itu. Tapi yang bentuknya naga nih ya Baris ya? Iya. Iya. Ini nggak ada sambungannya. Apa itu? Si kayu itu loh? Nggak ada Oh jadi memang sambungannya. bengkok dia? Suka kayak ular banget kan? Iya. Betul nggak? Iya. Tuh. Iya. Ngeri nggak? Iya emang kelihatannya juga beda ya Baris ya? Iya. Wow. Siapa tahu ada yang mau nawar, tapi ya Baris maaf tidak dijual katanya. Udah ada sih yang nawar mau Berapa? dijual enggak? Iya. Oh, terus itu. Wong cuma kayu doang kok mau dibeli. Iya. Tapi kalau 100 juta boleh lah. Iya tergantung tawarannya berapa ya Baris ya? Iya. Piro, Jangan gitu. kurang dari 100 juta maksudnya teman-teman. Gitu. Tapi nanti kita ada segmen khusus Habaris, saya juga berharap nanti Habaris punya waktu lagi di malam Jumat berikutnya. Kita punya segmen bicara soal apa namanya benda-benda pusaka Habaris. Boleh. Apa sekalian kita bongkar aja benda pusakanya Baris yang mana aja nih. Salah Boleh, satunya Mangga. Nah teman-teman kan kebanyakan orang juga saya bahas nggak ya? Bahas nanti aja ya Baris. Apa tuh? Bahas salah satu aja nanti supaya teman-teman tahu apa yang kita bahas nanti Baris. Itu tadi satu saya liatin. Oh iya benar. Itu termasuk benda pusakanya ya Baris ya? Punya saya ya? Iya. Iya. Nah, Itu kalau kelebihannya apa, Riz? nimpuk anjing bisa mati tuh. Oh iya, kelebihannya itu ya. Oke, ini ada sedikit 1-2 pertanyaan sekalian kita sambil jalan aja. Dari atas. Cirebon hadir, Amerika hadir. Ada yang dari Amerika nih, Baris. Semoga Abah Haris selalu sehat, amin. Paku Samben hadir. Paku Samben di mana ya? Paku Samben. Siap Gus Wabi. Wah ini teman saya nih Tarmizi Tahir. Ini Haji Mehmet Kecamatan Talun hadir, Gorontalo hadir, Tegal hadir, Ciwuru hadir, Buka Yakub Jakarta hadir, Cirebon Timur hadir, Bandung hadir. Wah. Assalamualaikum, ada yang bertanya Baris. Assalamualaikum Mbah, mau nanya kalau yang namanya susuk itu gimana ya Mbah? Kebetulan saya punya kenalan yang pernah masang susuk tapi dia menyesal sekarang dan dia ingin melepaskannya. Kira-kira gimana caranya Mbah? Ijazah dong. Ijazah dong. Catat teman-teman ini melepaskan susuk ya. Nih. Tapi susuk itu ada ditanemin apa gimana Mbah sebenarnya? Ada. Jarum apa gimana? Banyak orang Emas, kadang inter, emas, ya? kadang emas ya. Oh. Saya juga bisa pasang. Bisa pasang susuk Bisa. emas gitu. Cuma nggak boleh sama Oh nggak guru boleh. itu nggak boleh. Tapi memang teknik pemasangan susuk itu diantaranya memang untuk menarik apa ya? Apa gimana? Sebenarnya. Nih saya kasih ijazah. Nah, siap-siap. Ini ijazah ini sudah saya praktekkan, sudah. Iya. Sudah saya praktekkan untuk orang yang mempunyai susuk atau gampang ilmu yang nggak baik lah ya. Iya. Gitu. Pertama membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu 3 kali, tahan nafas. Setelah baca syahadat, maka kita akan membaca Fatihah. Baca Fatihah 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lah, pada lafaz ihdinas siratal mustaqim itu diulang 7 kali. Iya. Diulang 7 kali, tahan nafas. Iya. Setelah selesai baca Fatihah waladhdallin amin. Gitu. Terus kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ila akhirih. 3 kali. Nah, ketika kita membaca syahadat 3 kali tahan nafas, membaca Al-Fatihah 1 kali, dan pada lafaz ihdinas siratal mustaqim diulang 7 kali tahan nafas, lalu dilanjut membaca ayat kursi 3 kali, itu susuk rontok. Minumin aja, tiupin ke air. Oh, tiupin ke air. Ya, minumin. Gitu. Nah, itu tuh termasuk bisa digunakan untuk mencabut ilmunya orang. Oke. Ya, coba aja mangga. Iya. Gitu kan. Kalau saya mengijazahkan tuh, saya pernah praktek. Abah Haris pernah, saya juga pernah dengar Abah Haris juga merontokkan ilmu orang itu Abah Haris.
Iya. Itu ilmu sejauh mana orang ini bisa sampai harus dirontokkan? Kenapa harus dirontokkan Ya saat kalau itu, sudah tidak manfaat buat orang banyak dia. Artinya dia mempunyai satu kehebatan, tetapi dia itu membuat takut orang, membuat onar dan sebagainya. Ini udah nggak manfaat ini. Tapi caranya kan tidak langsung dihilangkan berhadapan dari jarak jauh aja. Oh iya, kelasnya harus sama. Iya kan? Dan ada juga ilmunya Syarif Hidayatullah itu Sunan Gunung Jati. Saya punya untuk melebur ilmu tuh, untuk melebur, hancur ilmunya lebur. Kalau mau mengulangi, kalau hilang bisa kembali. Oh, kalau hilang kan bisa kembali Bisa ya. kembali. Tapi kalau ini dileburkan, dihancurkan gitu ya. Bisa ada. Oh, oke. Gitu. Sudah sering praktek sering. Oh. Kalau itu. Ada beberapa orang yang memang sengaja minta untuk dileburkan atau yang sering itu saya kasih ke anggota kepolisian tuh. Oh, justru ke anggota kepolisian. Oh, sering. Untuk siapa tahu nemuin bah ini ada tersangka gitu ya. Tersangka kok dipukul nggak apa-apa, ditendang nggak apa-apa. Iya. Coba baca ini. Minta pertolongan Allah baca ini, gitu ya. Ditempiling aja, ditabok langsung sakit. Tadinya mah ditendang, dia apa nggak sakit. Kaget banget kali orang yang baca. Yang tadinya nggak mempan tiba-tiba ditabok sakit ya. Silakan aja itu praktek. Itu ilmu susuk itu. Jadi tidak betul bahwa susuk hanya bisa dihilangkan oleh orang yang memasangnya. Iya, ada sebagian yang bilang begitu ya, Bos ya. Saya mempelajari ilmu susuk itu. Bisa saya praktek. Bisa ya, Bos. Bisa. Di antaranya tujuannya kan memang terlihat pengasian. Makanya sekarang sih udah nggak usah pakai susuk aja lah, gitu kan. Pakai make up cukup ya, Bos. Pakai make up sama Ivana kan. Ya, sama Ivana. Lagi-lagi disebut lagi iklan ya, itu kan bisa before after. Before after. Jadi nggak perlu pakai susuk lagi. Susuknya ada di Ivana katanya gitu. Saya tuh hobinya ngerokok. Iya, Baris. Mau orang bilang jangan rokok mau apa, mau saya pengen rokok. Iya, yang penting kan isinya apa yang dibicarain ya, Baris ya. Gitu sih ya, pengen aja. Oh iya, pengen aja lah. Gitu kan. Iya. Tapi ya kondisional juga, gitu. Jangan lagi sholat itu ngerokok enggak, Baris. Iya. Nah itu siapa dari Sahru Fuadika begitu kira-kira Bang Sahru, kalau punya temennya itu yang pakai cewek apa cowok nih? Nah, pertanyaannya ya. Ada dari Budi Buser, bah ajeng tanglet kangge tiang-tiang sing sampun gadah julukan, aduh tutup. Mana tadi? Tanglet inggih boten sih wenten tiang ninggal sing kena jugul niku kuburane isi gedebogan. Bah pengen tanya, pengen ikut tanya, apakah iya benar ketika orang kena jugul itu yang tadi ya Baris ya, apa namanya, tumbal gitu ya, tumbal itu ketika meninggal itu kuburannya isinya gedebogan itu pisang ya Baris ya? Gedebogan tuh iya pohon. Iya pohon pisang. Apakah itu memang benar-benar ada atau gimana? Saya sih belum pernah tahu ya, belum pernah tahu bahwa yang orang yang meninggal. Iya. Kalau yang meninggal itu kan jasadnya. Jangankan berganti pohon pisang, kadang-kadang jasadnya juga hancur kan. Kalau ya ruhnya mah yang nggak mati. Iya. Jadi pokoknya saya sih tidak ada orang yang mati karena jugul, nggak ada. Tidak ada. Kalau mati itu ya karena memang kontraknya udah habis ya udah mati gitu. Bukan karena diambil sama jin. Iya. Bukan, gitu. Kalau masalah betul apa enggak di dalamnya ada pohon berganti menjadi pohon pisang ya wallah alam saya nggak pernah tahu. Tapi kalaupun iya ada itu bisa jadi jasadnya itu ya pisangnya pisang apa dulu, Ambon, pisang raja atau apa. Iya. Itu pun mungkin yang bertanya juga katanya lagi. Katanya lagi. Cerita-cerita orang dulu gitu ya Baris ya. Iya. Udah sejam nih. Ini masih ada banyak pertanyaan Baris. Kalau saya lama banget. Udah sejam ini. Tapi kelihatannya kan sebentar ya. Padahal udah 1 jam. Nggak kerasa ya kita ngobrol tuh udah hampir ya tergantung narasumbernya. Iya dong. Asik apa enggak. Karena gini konten ini itu memang orang itu selalu penasaran Abah Haris. Jadi tidak banyak orang yang bicara soal ini dan banyak orang juga ngalamin hal yang mereka nggak bisa jelasin ya, gitu. Tapi lumayan tuh ya dapat ilmu penghancur susuk ya.
Itu ijazah loh. Ya, Kobil tuh semuanya ya. tapi jangan dipakai sama pedagang. Apa bedanya, Ya Baris? kan kalau pedagang kalau kita beli 25 susuk 25 tuh. Kalau pedagangnya pakai ilmu itu susuknya lebur dong. Nggak ada susuk dong. Gitu rugi orang yang belinya ya. Orang belinya malah susuk, aduh ya. Kaget saya. Ternyata kirain ada bedanya pemakai susuk. Jadi tidak ada ya Baris ya. Belum pernah menemukan ada jasad yang diganti dengan gedebong atau diganti dengan pohon pisang gitu, belum ada ya. Tapi ada cerita Baris. Jadi dulu salah satunya alumni di sini juga Baris cerita. Jadi waktu ziarah lagi doa tiba-tiba ada yang jatuh di tangannya Baris. Ternyata itu Mister Pocong katanya Baris. Datang terus baunya luar biasa katanya. Sebenarnya kayak gitu tuh bagaimana Baris? Apakah itu berniat mengganggu, memang datang sendiri atau gimana sih Baris? Di Makbaro gitu. Iya di Makbaro. Pernah terjadi. Iya. Bahkan pernah terjadi saking orangnya tuh pemberaninya luar biasa. Bahwa digoda pocong, kalau umpama pocongnya itu menggoda dan kamunya tetap istiqomah, maka kamu akan berhasil. Gitu ya. Iya. Cerita tuh ke saya. Iya. Jadi orangnya tuh kebetulan ziarahnya tuh di Mbah Mukoyim tuh. Oh gitu di Mbah Mukoyim ya Baris ya. Di Mbah Mukoyim, godaan. Kadang-kadang itu apakah halusinasi atau apa, alam juga. Itu ketika ziarah tuh kayak ada kereta mau nabrak kita gitu loh. Gitu ya. Lah, iya. Kalau kita gerak itu ada yang mencoba amalan situ gitu kan. Padahal sih kalau di kuburan itu kita tuh hanya ingat mati ya. Ya harusnya ingat mati. Tadkiratul akhirah yang enggak gitu-gituan ya. Iya. Lah, ketika orang tersebut itu mencoba untuk tirakat gitu di situ, itu tahu-tahu kok terakhir itu cobaannya itu mayit. Tepat di hadapannya. Tepat itu kisah nyata ini Pak. Mayit gitu. Iya. Lah, namanya itu orang itu sudah sombong kan. Awalnya juga saya nggak pernah takut sama mayit. Saya pasti hasil itu. Coba deh gitu kan. Iya. Lah, ada suara macan, ada suara apa gitu kan. Dia lolos tuh, terakhir mayit. Memang tepat di pangkuannya tuh. Iya. Mayit. Itu cerita saya ngerinding sendiri waktu dengar ceritanya. Lah, si mayit itu selesai dan pergi. Itu dilalah orang tersebut itu bangun dan mengejar mayit. Ya batal jadinya. Batalnya bukan karena takut tapi malah ngejar. Ngejar mayit. Aduh, ada aja ya. Kisah nyata tuh. Iya. Dan itu katanya kalau itu bau sekali. Kalau masalah pocong, maksudnya pocong ya? Pocong Baris. Saya pribadi pernah. Pernah ketemu? Pernah. Iya, berhadapan langsung? Pernah, ya mungkin. Gimana ceritanya? Agak ngeri juga sih. Gimana? Cerita bisnis gimana Baris, ini menarik nih kayaknya. Jadi satu saat ya. Tapi nggak kepanggil kan Baris ya? Nggak kepanggil ya? Kalau mayit itu menurut saya saya itu salah satu setan yang ketika dipanggil itu datang. Oke. Gitu. Ceritanya tuh ziarah gitu kan. Itu kalau nggak salah ziarah itu tepat jam 12 malam sendiri tuh. Iya. Di belakang rumah kan itu Makbaro kan. Iya. Karena disuruh guru untuk ziarah, waya-waya gerimis itu, kamu ditelepon tuh, kamu nanti ziarah ke situ. Sana ziarah ingat mati, oke, gitu kan. Iya. Datang tuh, ya nggak ada apa-apa, tapi perasaan kan kayak beda gitu kan. Akhirnya selesai, dipulang perasaan di tangga Makbaro itu, kayak ada orang berdiri deh, gitu kan. Sedangkan saya tuh harus lewat situ pulangnya. Iya. Gitu. Pas lihat tambah deket gitu kan. Ini orang atau apa gitu. Putih. Putih. Apakah baca-baca? Udah nggak bisa, boro-boro baca-baca. Udah. Iya kan, cerita udah lama itu. Iya. Pas dilihat tuh, ya bentuknya pocong. Tapi pas saya nengok, iya. Itu yang kelihatan di mata saya tuh orang tersebut udah mati aja. Orang? Jadi Baris kenal orangnya? Iya. Itu saya yakin tuh setan itu Pak. Iya. Setan. Itu. Setan.
Jadi saya sering ngalamin hal-hal begitu tuh. Iya. Setahun saya tuh nggak ke kuburan tuh. Iya gara-gara nemuin itu ya Takut Baris. banget ya. Ada lagi orang yang mati perawan. Apa ini yang terjadi kalau mati perawan? Di sini bahkan ya. Oh iya. Perawan. Meninggal katanya. Iya. Setelah meninggal jarak beberapa hari atau 7 hari gitu ya. Saya tuh lagi duduk di depan pondok tuh. Iya. Duduk depan pondok. Sama santri duduk aja. Iya. Itu ada orang lewat. Persis banget orang yang kemarin meninggal itu. Oke. Pernah. Tapi saya sih husnudon. Mungkin saya salah lihat gitu. Iya, iya. Gitu ya. Tapi bentuknya mayit. Orang. Oke. Orang liwat terus nggak nyapa, nggak apa. Kalau yang di kuburan sih ya saya yakin ya jin aja lah gitu. Iya. Bukan orang yang sudah meninggalnya terus gentayangan, enggak. Masalahnya dia nyerupain orang dan kita tahu dia udah meninggal itu kan takut ya Baris. Mungkin mata sayanya waktu itu bayangan saja jam 12 malam. Jam 3 malam. Jam 3 malam. Waktu ziarahnya jam 12. 2 malam. Oh, selesai jam 3. Selesai jam 3 Iya. pulang. Ketika pulang tuh sebetulnya ada arah lagi. Tapi paling enak kan arahnya di situ lah. Iya, paling dekat, paling enak jalannya. Hujan kan, takut Iya. jatuh. Lah di situ tuh kayak ada orang deh gitu kan. Diem aja, pastinya diem aja gitu. Apa goyang-goyang? Ya bisa jadi itu tuh jin. Iya. Bisa jadi orang yang lagi ngerjain. Iseng ya. Bisa jadi Iya, kan. iya. Untuk baca-baca ayat kursi aja nggak bisa-bisa. Iya, iya. Gitu. Pernah kejadian gitu. Pernah. Sekali-kalinya. Sekali-kalinya? Iya. 2 kali sih. Tapi yang satu ternyata dikerjain sama kakak saya tukang Faris. Iya, iya, iya. Waduh. Tapi dulu pernah cerita, saya nggak tahu itu, saya agak lupa deh cerita dari siapa. Dulu pernah ada orang datang ke Abah Haris, terus dia itu kayak diikutin sama mayit gitu Abah Haris. Tapi ketika masuk dia si mayit itu, si pocong itu nggak bisa masuk. Oh ya itu di terpental daerah, terus katanya. di daerah Gemulung. Oh itu daerah Gemulung. Itu apa yang terjadi sih Abah Haris sebetulnya? Kenapa dia bisa diikuti begitu? Jadi ngeri nih. Iya ini. Jadi ada yang dari Gemulung itu datang ke rumah katanya. Iya. Waktu itu panggilnya gini, Kang Haris gitu kan. Iya. Saya tuh selalu diteror sama pocong. Ya? Masa sih? Emang Iya. pocong ada? Gitu kan? Iya, iya. Emang pocong ada? Ada gitu. Ayo doa ke sana gitu kan. Yang berpikir waktu itu nominal gede nih. Iya kan? Iya, betul. Nominal gede. Pas itu tengah malam tuh ya, semua terjaga. Ketika semua terjaga dan saya juga ada di situ gitu. Dari kejauhan kok tahu-tahu ada jelek gitu kan. Diliatin aja. Tambah dekat, tapi dia itu berjalannya lompat-lompat kan. Oh dia memang lompat-lompat? Iya, gitu. Oke. Ya kalau sprinter sih repot sayanya. Iya, iya. Iya, tahu-tahu pas di depan ngilang. Gitu. Orang yang di situ mah, tenang aja ada Kang Haris. Lah sayanya. Gitu kan. Manusiawi ya bersiar takutnya manusiawi dan akhirnya ya alhamdulillah. Saya pernah diperlihatkan makhluk halus sama Kiai Ahmad Mursidin tuh. Iya. Saya tuh dipanggil sama Kiai Ahmad Mursidin tuh bahwa orang ini yang lagi sakit adalah kena santet katanya gitu kan. Kata saya, iya, saya ditugasin untuk ngobatin tuh. Iya. Siap, kata saya insya Allah mangga gitu. Iya. Kamu pengen tahu setannya enggak sih gitu ya. Ya Ahmad Mursidin tuh kebetulan wah saya kan. Iya. Pengen diperlihatin. Tuh, ya Masya Allah gitu kan. Sampai subuh saya nggak pulang. Sampai matahari terbit, saya baru pulang. Ya takut luar biasa. Apa yang saat itu ditunjukkan bentuknya? Makhluk yang sangat menyeramkan. Gitu kan. Dan itu pun saya dikasih tahu sama Ki Ahmad Mursidin. Nah si makhluk itu yang mengganggu. Ya katanya begitu. Gitu. Katanya begitu. Itu kalau misalnya ada makhluk kayak tadi yang pocong itu mengganggu dan mengikuti, meneror gitu, Abah Haris, apa sih penyebabnya sebetulnya Abah Haris? Yang namanya setan ganggu aja lah. Jadi dia memang ngacak aja, pengen ganggu aja gitu Abah Haris ya? Iya. Ada penyebabnya khususnya gitu? Entah itu kita melakukan kesalahan apa atau kita melakukan apa gitu, nggak ada ya Abah Haris? Wallahu alam juga. Wallahu alam. Tapi dan intinya menyeramkan ya Abah Haris ya? Sejam lebih 15. Ini ada lagi ya Baris, kita lanjut pertanyaan lain.
Assalamualaikum, Abah mau nanya, apakah usaha yang menggunakan pesugihan itu ada tanda-tandanya? Gitu. Gimana? Tanda-tanda itu tuh hanya bisa diketahui oleh orang yang mempunyai Penglihatan keistimewaan juga ya. Tapi kalau secara ya ramenya nggak wajar gitu kadang-kadang. Tapi memang udah rezekinya kali ya. Tapi ada yang bilang katanya kalau makan di tempat enak Abah Haris, luar biasa rasanya. Tapi ketika dibawa pulang katanya rasanya sudah mulai. Itu Pengen apakah tahu salah satu? makan favoritnya apa? Saya nasi goreng Abah Haris. Oh gitu. Iya. Jadi paling enak nasi goreng gitu ya. Iya, iya, sepertinya gitu. Beda saya mah. Iya. Abah Haris apa nih? Makanan yang paling enak Iya. kalau lapar. Oke. Siap. Abah Haris lapar, hari ini kita makan. Sekarang begini nih, Mas Iya, Fabi udah lapar, udah kenyang banget nih. Iya. Hobinya apa tadi? Nasi goreng Nasi goreng, ya. ya. Seneng banget sama nasi goreng ya. Lah, udah makan nih. Kenyang banget lah. Iya. Nah, setelah itu makan Mas, ini nasi goreng. Gimana tuh kayaknya? Iya. Nikmat nggak? Iya kurang ya. Enak nggak? Iya kurang ya. Nggak enak kan? Iya, Bahkan enak. cenderung ditolak kan? Iya, iya. Makanya kalau ditanya makanan yang paling enak itu apa? Ya kalau lapar. Iya, iya. Kalau nggak lapar nggak enak semua makanan itu ya. Makanan yang enak pun itu kalau kitanya kenyang nggak enak. Iya, iya. Jadi saya tuh ketika ditanya favoritnya apa gitu, makanannya apa gitu, yang paling enak ya kalau lapar. Iya. Tempe aja enak. Iya, iya. Itu santri tuh kalau lapar. Makanan tuh. wajib. Santri tuh Iya. kalau lapar ya. Kamu lauknya apa? Nggak ada, Iya, Bah. Lauknya habis katanya. Iya. Kurang ajar banget sih Jesse kan. Katanya lauknya habis. Heeh. Kadang-kadang ketemu gitu. Nih sana beli lauk gitu. Iya. Tapi karena dia itu lapar gitu ya. Kadang nggak lauknya disikat aja. Disikat aja ya. Jadi enak aja. Dikasih garam selesai lah ya. Ya. Jadi untuk ciri-ciri orang yang Pakai pesugihan. seperti itu. Gimana ya? Wong pesugihannya juga belum Iya. tentu hasil juga. Yang bisa ngelihat ya orang-orang yang Iya, yang punya mempunyai keistimewaan ya. keistimewaan juga. Iya, iya. Kadang-kadang cirinya nggak sama sih. Iya, iya. Kadang berbeda-beda ya bisa jadi memang karena rame dan rezekinya ya Baris ya. Tapi bisa jadi Ya juga kalau masalah rezeki itu Allah sudah menjamin. ngatur, iya, iya. Rezeki dari Allah. Yang namanya kadang-kadang yang satunya rame, yang satunya sepi. Iya. Kayaknya yang satunya tuh kayak ditutup gitu ya. Iya, iya. Ditutup nggak kelihatan gitu ya, rezekinya ditutup Iya, gitu. iya. Persepsi aja lah ya itu cuman. Jadi kita husnudon saja bahwa misalkan ada warung terus laris, ya karena memang masakannya enak dan cocok. Iya, iya, betul, betul. Walaupun warungnya kecil gitu ya Baris Iya. ya. Husnudon aja lah. Kaligawe hadir, Papua hadir Abah. Wah, mantap dari Papua. Ada Papua, Iya. Amerika juga hadir. Iya, Amerika tadi. Budi Supardi, Assalamualaikum Abah Haris mau nanya bagaimana menangkal agar tuyul tidak mencuri uang kita. Oh iya, kira-kira ada nggak yang untuk menangkal Ya kalau tuyulnya rambutnya hitam. Pukulin aja Haris. Jadi ginilah gitu ya. Kita harus baca ayat kursi atau surat Al-Baqarah atau 3 Qi. 3 Qi. Iya. Kalau sekarang kan 3M. 3M. Sekarang kalau pengen aman 3 Qi. Qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu 3 Qi. Iya, wow, ini jadi jangan caption lupa baru nih ya. Jangan lupa langgengkan 3 Qi. Mantap. Oke, ini juga termasuk ijazah juga ya. Iya. Jadi dibacakan setiap hari kalau bisa ya. Niatnya baca Quran ya. Iya, niat juga baca ya. Quran. Gitu. Jadi sama duitnya jangan taruh sembarangan juga bisa ya berarti. Iya. yang paling penting sih duitnya itu kalau kita punya banyak uang, taruh aja di bank. Iya, iya, iya. Udah aman. Tuyul nggak bisa masuk ke bank ya berarti? Ya kalau tuyul itu bisa ngambil, ATM tuh banyak. Oh iya bener. Bank gitu. pada bangkrut ya berarti. Iya. Setiap hari diambilin sama. Katanya gini, kalau di bank masalahnya penjagaannya ketat banget. Iya. Katanya ketat banget. Ada apa namanya tuh? Apa namanya tuh yang lupa tuh saya tuh namanya tuh. Iya. Ada nanti ada satu yang bahas soal bank dan pencurian juga ada di yang menarik soalnya saya udah pernah dapat info itu Baris. Soal penjagaan bank ada juga. Nanti kita bahas di benda-benda klinik dan
Ya boleh. barang-barang ini ya. Ini ada lagi dari Amar Muammar. Punten Abah Ajeng Tanglet. Bagaimana dengan pesugihan jalur babi ngepet? Apakah benar itu orangnya berubah jadi babi atau tidak? Katanya ini. Apa? Babi ngepet. Apakah benar orang jadi babi apa enggak? Sempat tadi dibahas juga disinggung. Sekarang tuh sering babi ngepet ya. Kenyataannya banyak babi yang tertangkap pada malam hari. Iya. Itu kadang-kadang siangnya tidak berubah loh, tetap babi. Kata orang kan babinya malamnya jadi Iya. babi. Katanya kalau paginya manusia. kalau apa namanya, digesrek-gesrekin, Gesrek-gesrekin ya. terus nanti uangnya ke Hilang, bawah. iya, Film iya. itu. Iya, film. Film. Kayaknya apa namanya, Mas Fabi banyak uangnya kayaknya, waduh hilang mulu. Iya. Makanya paling enak itu titipin ke ibu kan, Iya benar. buat kawin. Minta doanya Pak Haris. Jam setengah tuh. Ada lagi nih nanggung nih. Nanti teman-teman kita batasin ya. Nih terakhir nih ada nih. Enggak terakhir sih, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 lagi ya Pak Haris. Tapi nanti kita batasin aja ya. Ada Sabila. Oh, Assalamualaikum Abah. Embem hadir. Embem bisa belajar lagi lewat acara ngopi ini. Alhamdulillah. Embem. Amin. Iya. Nih terus kalau tanda-tanda kalau susuk itu sudah hilang itu gimana Bah? Oh ya. Misalnya kita sudah bacain terus nah ciri-ciri ketika si susuk itu sudah hilang itu gimana tuh Bah? Gini, kalau susuk itu kan berupa dari emas atau dari apa namanya, dari inten ya. Iya. Biasanya kalau diginikan tuh terasa loh. Oh ada bendanya di Iya, dalam ini itu memang kalau yang ada. ijazah tadi, kadang-kadang ketika diminum gitu ya, itu kadang pernah saya tuh baca itu tuh jatuh sendiri tuh. Keluar Atau- dari. iya, atau menjadi remuk dan hilang. Ada begitu. Jadi pernah ketika dipegang itu ada, ketika dipegang itu ada susuknya ada Iya. gitu ya. Iya. Ketika diminumin tahu-tahu udah nggak ada. Ada yang tahu-tahu Jatuh, aja jatuh. ada gitu ya. Jadi macam-macam gitu. Itu saya udah praktek. Udah pernah praktek itu. Tapi si susuk itu pasti bisa kita rasakan, Mbak. Kalau misalnya apa nggak semua susuk bisa dirasakan? Enggak. Makanya gini, pakainya tuh jangan pakai emas lah, terlalu bahaya. Pakai minyak namanya Internity, bibit Internity. Minyak bibit Internity. Iya, bibit Internity tuh. Iya, itu namanya minyak yang biasa ada di. Ya, bibit Internity itu dibacain doa gitu ya. Iya. Terus gini tuh, tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang tuh. Terus baring Allah, hati dan mulut bersamaan tuh. Itu minyak itu bisa berkhasiat, kalau udah begitu tuh, Iya. bisa berkhasiat untuk membuat orang lain tertarik. Menarik. Tapi minyaknya harus dibacain dulu. Oh, minyaknya harus dibacain dulu. Iya. Minyak bibit Internity. Iya. Catat itu teman-teman. Bukan Internity yang ada di minyak-minyak di parfum-parfum itu bukan ya, Pak ya? Ada. Oh, ada. Ada. Oke. Jadi bisa tinggal diijazahin aja, dibacain aja gitu, Pak ya? Beli aja nanti saya isi. Oke. Wow. Menarik, ini luar biasa sekali live malam ini ya. Penuh dengan ijazah gitu. Nah, pertanyaan terakhir, Bang. Seandainya orang sudah terlanjur melakukan ritual pesugihan yang tidak syariat gitu, Bang ya. Iya. Lalu ingin bertaubat, biasanya orang ini ada beberapa cerita itu yang selalu diteror, Bang. Selalu diteror karena sudah melakukan pesugihan dengan jin. Nah, untuk menghilangkan itu, apakah kita bisa menghilangkan sendiri teror-teror itu dan ancaman-ancaman dari makhluk gaib ini, atau memang apa yang harus dilakukan gitu, Bang? Baca ayat kursi, dah, yang gampang aja. Oh, bisa dilakukan dengan itu ya, Bang? Baca ayat kursi dan jangan lupa 3Q. 3Q, oke, siap. Oke. Enaknya gini sih ya. Gimana tuh? Ya. Udah main ke Buntet gitu. Iya. Kemarin itu, Iya. Iya. belum lama ini, Iya. saya ketemuan orang mau menjajal, bukan menyempurnakan malah, Iya. mau menjajal ilmu Iya. dari buta pesantren.
Tanyalah sama tukang beca gitu kan. Mhm. Sama tukang beca. Mhm. Oh kalau begitu ke rumahnya Kang Haris katanya. Ah, Gitu. Akhirnya didatangin lah tuh, datang ke rumah tuh ya. iya. Mau mencoba ilmu katanya. Ilmu apa kata saya? Iya. Ilmu batin kita tren katanya. Gitu ya. Terus gimana caranya? Iya. Kalau kita ada balapan begini mah bacok-bacokan aja. Iya, iya. Nggak usah itu. Iya. Kalau mau tren jarak jauh. katanya. Iya. Jarak jauh aja. Oke katanya. Dia pulang lah. Iya. Kebetulan rumahnya jauh. Iya, iya. Gitu kan. Iya. Kata dianya gitu. Kata saya. Malam Jumat Kliwon. Kliwon kemarin. Keluar kemarin? Iya. Kliwon kemarin. Oke. Iya. Gitu. Jam berapa? Kata saya. Jam 12 kita mulai. Gitu kan. Iya. Apa yang saya lakuin? Iya. Saya main ludo. Oke. Saya main ludo. Siap. Itu saya nggak ngapa-ngapain. Gitu. Nggak ngapa-ngapain. Gitu. Di sana kayaknya wah, gimana? Udah. Iya. Ya, terus gimana? Saya bohongin. Kalau umpama mau ngetes saya, kalau jarak dekat, percuma. Jarak dekat ngetes apa? Saya lempar batu, kena. Gitu. Nggak usah pakai gini-gini lagi. Iya. Gitu kan. Oke, pulang. Kita perjanjian. Malam Jumat Kliwon, Rebo Pon Kemis Wage Jumat Kliwon kita siap. Itu kata saya. Iya. Rebo Pon Kemis Wage Jumat Kliwon. Siap. Kita tandingnya jam 12 Jumat Kliwon. Gitu kan. Iya. Yang lucu itu di sananya pasti siap-siap kan? Iya. Tanya si main ludo. Jepretan. Dan gak ada apa-apa, Bang? Ya sakitnya sih karena saya kalah ludo jepret. Bukan karena dia. Bukan karena ada serangan nih, Pak ya? Dia juga pasti datang lagi. Nanti saya bohongin lagi kan. Iya. Masya Allah, gimana rasanya? Saya di sana jungkir balik, bohong banget kan? Iya. Jadi belum lama ini mau Jumat Kliwon kemarin. Orang mana, Bang? Janganlah nggak enak. Oh, jangan. Karena daerahnya itu terkenal bisa gitu. Oh, iya. Oh, satu lagi, semedi, Pak. Semedi. Apakah semedi juga memang ada ritual-ritual semedi ketika orang pengen tirakat, pengen cari ilmu Ya dan kalau lain-lain? semedi itu kalau bahasa kitanya itu kan menyendiri. Iya. Gitu kan. Iya. Terus menenangkan pikiran. Iya. Kalau orang kita mah bilangnya yang khusyuk. Iya. Ya semedi harus di tempat-tempat yang Di seperti gua gitu gua gitu. Terus konsentrasi, ya begitu. Tahu cari apa. Kalau padahal nggak mesti begitu. Oh, nggak mesti begitu. Sunan Kalijaga pinggir kali. Iya, nggak mesti di gua ya, Bang. Nggak mesti di gua. Tapi bisa sebenarnya semedi itu untuk mencari apa ya? Cari Gua ilmu Hiro lah. tuh. Nabi Muhammad tuh waktu di Gua Hiro, Iya. dia itu mencari. Gitu kan. Menenangkan diri Jadi ya. kalau yang namanya semedi itu bukan berarti diem aja, terus nggak bergerak, nggak Iya. juga begitu. Oh. Bisa jadi kita tuh menenangkan diri. Bersatu dengan alam. Ya, Gitu ya. dari hingar-bingarnya dunia, mencari tempat yang tenang, gitu kan. Tapi nggak benar juga kalau misal orang semedi kemudian bisa jadi salah satu syarat kalau dia akan sukses nantinya gitu. Enggak, kalau semedi di gua nantinya kan yang datang memedi. Jangan takut dia. Iya, wow, menarik. Boleh aja mau semedi di gua. Tapi yang takut itu kan kalau semedi di gua itu kan takut ada ular. Iya, binatang buas ya, Pak ya. Makanya setiap 2 tahun sekali Santri Alkiaro itu ziarah ke Pamijahan. Iya. Pamijahan Panjalu ya. Itu. Terakhir kita kemarin ke sana ya, Pak ya. Yang paling saya takut itu ketika masuk gua. Lah gua itu kan nggak dihuni kan ya. Iya. Gua Saparwadi. Iya. Takutnya tuh ada ular. Kalajengking gitu ya. Makanya dulu waktu saya masih agak muda lah, sehat lah gitu ya. Saya yang mimpin tuh. Adzan dulu gitu ya, ikhtiar lah. Sebelum masuk ke gua itu. Iya. Katanya konon banyak yang hilang juga di gua. Oke. Iya gitu. Bener ada yang hilang gitu. Itu siapa itu? Yasin ya. Bukan. Waktu itu. Yasin. Ya kan kita itu ke situ ya. Ke bukan Yasin. Oh, Yasin mah ya ini ya, Kalau apa Ziarah Wali Songo ya. Dari ceritanya kan ke itu mungkin masih pada ingat itu ya. Iya.
Saya kan sudah masuk tuh. Iya. Semua udah masuk kan ke gua. Iya. Si anak ini Hmm. itu kan paling belakang tuh. Iya. Dia masuk kan. Iya. Itu mendadak rombongan kita katanya hilang. Wow. Rombongan hilang. Padahal jaraknya nggak begitu jauh. Nggak jauh, hilang. Ketika hilang kan akhirnya kan Bingung ya, Pak. bingung. Kata saya cari sedapatnya. Nggak taunya dia lagi duduk depan gua. Untungnya dia balik lagi tuh. Ketika melihat sepi nggak ada orang, dia balik lagi. Gitu kan. Itu yang dari Bandung itu siapa sih ya? Oh ya itu. Ya Oh, kan? perempuan ya waktu itu ya? Laki-laki. Siapa namanya? Itu kan katanya masuk tapi nggak kekejar karena orangnya udah nggak ada ya. Itu kan sebetulnya sih rombongan ada. Tapi di mata dia rombongan nggak ada. Itu apa yang terjadi? Iya, balik gitu kan. Makanya kalau ziarah ke Wali Songo atau apa itu, saya tuh pasti ikut. Hal-hal yang seperti Di itu. samping memang jaga ya, Pak ya? Ya yang berat sih jaganya. Tapi ketika saya tuh ziarah tuh nggak ada itu santri yang nawarin es, Bah. Bah pengen apa, Bah? Iya, Wah, iya. ada gitu. Yang ada tuh selfie. Selesai. Untung apa kita di selfie ya, Pak? Iya. Jadi Sekarang tahun ini gagal sih tahun ini. oh iya, karena emang masih pandemi ya, Pak ya? Ya, tapi Masih pandemi. saya diajak sama rombongan mana tadi itu untuk ziarah ke Pamijahan. Iya. Semoga nanti di waktu dekat ini kita bisa berziarah lagi ya, Pak, seperti normal seperti biasa. Amin. Karena di Februari ini rencananya kan ada ziarah Wali Songo ya, Pak ya? Karena masih dalam diskusi ya bagaimana? Iya, tapi dibatalkan ya. Pokoknya tahun ini tuh Al Khiyarot tidak mengadakan ziarah Wali Songo. Ziarah virtual juga nggak bisa ya, Pak ya? Pengennya sih saya pergi sendiri gitu ya. Iya. Tapi pas yuk kita yuk. Ya, boleh, Pak. Ke Gunung Jati kita live begini. Gitu kan. Sebagian orang, Mbak, itu kesulitan untuk sampai ke depan makamnya Sunan Gunung Jati. Kalau kemarin kita lanjut apa tuh sama Abah Aris ya? Iya biasa. Jadi masuk set sampai ke atas. Nah, kita akan live di sana bisa ya, Pak? Bisa. Bisa. Wah, ini nanti jadi konten berikutnya teman-teman. Kita akan live Mudah-mudahan ya. Gunung Kita Jati. bisa Insya Allah ya, Pak ya. Tapi kan banyak orang di sana. Siap. Nanti kita akan live. Ada Ini dua. Kan selesai nih. Oke, Pak. Jadi nanti konten berikutnya di minggu depan mungkin insya Allah semoga teman-teman kita akan live lagi di YouTube. Kita akan ngobrol soal barang-barang pusaka dan klinik dan bisa jadi nanti kita juga akan Dilihatin juga pusaka yang itunya. Iya dong, Mbak. Oh boleh. Iya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba item-itemnya gerak, oh berarti ngelihat nih gitu kan. Jadi menarik. Saya tuh banyak barang pusaka saya tuh banyak saya kasih sama si Budi. Budi itu Mertapada Wetan, Ciberut. Kayaknya hadir tadi Bang Budin ya. Itu malah banyaknya saya tuh dikasih dia loh. Gitu. Ini buat kamu, buat kamu gitu. Cuman kata saya ini jangan dipercaya, ini hanya sekedar wasilah perantara aja, bukan ini yang banyaknya dia malah yang pegang. Nah nanti dibedah satu-satu, Bah. Kira-kira ada jenis pusaka apa aja dan bagaimana sih? Tahuan dong. Sebetulnya kalau podcast begini tuh siaran langsung tuh berapa jam sih aslinya? Ya kita pengennya 5 jam, Bah. Ya kemarin seperti Abi Lutfi. Ya berapa? 1 jam? 1 jam sampai 2 jam, 1 jam setengah lah. Udah lah. Gitu kan? Siapa. Jadi nanti kita teman-teman nih catat sekali lagi nanti minggu depan kontennya akan jauh lebih menarik. Kita akan bedah barang-barang pusakanya, Abah. Iya. Mudah-mudahan yang melihat bisa bermanfaat kata penutup, dan jaga kesehatan. Jangan lupa 5M dan jangan lupa 3Q. Siap. Kita viralkan 3Q. 3Q. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. 3Q insyaallah kita selamat. Amin. Wow, mantap sekali ya 3Q. Jangan lupa 3M dan 3Q ya, Bah ya. Iya. Wah. Ini salam-salam dari Abah, semoga sehat selalu, Bah. Amin. Kangen bener. Salam kangen Bonar apa nih? Ya, Bonar dari Bonar. Oh iya. Assalamualaikum Abah Haris, yang membayar nih. Bacaannya apa, Bah, katanya Muhammad Haidar. Oh, dia pengen nyoba minyak tadi, Bah, katanya. Lupa. Oh, minyak yang bacaannya perlu baca lagi nggak, Bah, katanya. Ijazah langsung ya? Boleh. Siap. Baca minyak tersebut
sekalian sama yang ini juga Mm-mm. tuh. Surat Toha ayat 39. Surat Toha ayat 39. 39 yang berbunyi wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Bacalah 313 tuh. 333. Setelah itu dilanjut dengan baca surat Yusuf. Iya. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Terus apa tuh? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum. Itu Ya. 1 sampai 4. 1 sampai 4 ayat. Ya. 1 sampai ayat 4. Ya. Nah, setelah dia sih bacanya seikhlasnya aja, tiupin aja itu ke minyaknya. itu. Tapi si minyak tersebut itu hanya untuk kegantengan dengan atau kecantikan, untuk mengganti susuk lah. Gitu. Tangan kanan Untuk sebelah mata kanan, kiri, tangan kiri di bawahnya. Setelah itu kita tempelkan dulu minyaknya, terus kita bilang gini, Allah, hati dan ucapan bersamaan. iya aja. Gitu. Itu aja. Sebenarnya sih ada lagi, tapi cukup itu aja. Iya. Ada lagi. Yang topnya ada lagi ya, Pak? Ada. Cukup itu udah luar biasa sekali. Nanti kalau mau ya datang sendiri ke sini ya, Pak ya. Ngobrol langsung ke Buntet mampir. Iya. Boleh ya, Pak? Jangan lupa. Iyalah. 3 ki. Abah Labib hadir. Terus matur suwun Abah, setuju Bah live ke makam Gunung Jati. Wah, ada yang setuju banget. Boleh. Itu huruf besar semua kayaknya setuju banget gitu maksudnya sih. Siapa? Ada namanya Nasir Fakot. Wah. Boleh lah. Iya, Kobil tuh semua nih, wah. Tim ini bakalnya masuk ruang Gunung Jati semua, ke Syarif loh. Iya, boleh. Gimana? Wah, amin. Perempuannya boleh juga ikut. Boleh ikut tuh ya. Wah. Makanya harus stay kalau kita live harus ada di sini gitu. Tapi tetap ya harus izin Kiai Farid ya. Iya. Kalau Kiai Faridnya boleh itu akan saya bawa insya Allah. Iya, amin. Laki-laki perempuan bisa masuk. Minggu depan ya. Kita catat nanti minggu depan kita akan live di sana gimana, Pak? Boleh. Yes, mantap. Yuk. Minggu depan kita langsung saya bikin flyernya. Kita bikin flyernya ya. Ziarah ke makam Gunung Jati. Nanti dibikin fit. Oke, terima kasih ya Abah Haris. Semoga sehat selalu. Ayo kita live ke Makbaro ya ada. Iya benar Bah. Kita kunjungi ada sambil. apa namanya? Ada Gunung Jati ya Bah ya. Gunung Jati. Mbah Mukoyim, terus. Mbah Luwung Bah. Ada. Mbah Luwung. Terus apa namanya? Nyimas Ayu Gandasari. Nyimas Ayu Gandasari. Ya, ada juga yang rambutnya panjang tuh siapa tuh? Syekh Magelung Sakti. Ada. Iya. Bisa yuk kemana? Wah banyak lah, kita banyak ini, banyak banget. Amin. Semoga ini banyaknya kobil tuh nih. Ya paling yang ikut-ikut ya yang anak-anak yang pernah begini aja lah kan besoknya juga Jumat libur ya. Nanti didata ya, jangan sampai ada yang lebih nih. Nanti tiba-tiba. Ya pokoknya cukup 2 mobil lah. Iya, siap. Boleh perempuan ikut boleh. Amin, semoga sehat selalu Abah. Kang Fabi dan banget dah nih, Mas Fabi ini udah selesai, udah apa? Masih lagi. Udah kan? Lanjut sampai subuh katanya. Waduh, harus ada kopi, harus ada apanya nih maharnya kalau misalnya sampai subuh ya, Pak. Oke, nanti kita simpan dulu. Nanti kita akan lanjutkan nih malam minggu depan. Fix deal teman-teman, kita akan live dari saya depan makam Gunung Jati. Dulu ya, pencerahan sedikit ya Mas Fabi siap, ya, bahwa kenapa kok di Buntet Pesantren itu saya bahkan ditunjuk menjadi keamanan gitu ya. Iya betul ya. Karena di sini tuh ada hampir 6.000 santri yang semuanya itu harus diamankan. Iya, betul. Dan saya salah satu yang diberi amanah untuk menjaga para santri itu yang 6.000 orang itu. Iya. Kenapa kok pakai batin juga? Zahir batin. Iya, karena di pesantren itu gangguan-gangguannya itu luar biasa, bukan hanya dari orang, tapi dari makhluk halus juga luar biasa di situ tuh. Makanya ketika musim corona ini kita juga turun untuk mengintari Buntet Pesantren dengan para ustadz, dengan para kiai, dengan para kiai sepuh. Kita turun semua dan membaca ya Muhaiminu ya salam gitu. Jadi kalau santri nggak dijaga dengan ketat, itu dikhawatirkan kan namanya terganggu ya Pak ya. Terganggu secara kadang-kadang jinnya itu sering nongol gitu loh.
sering nongol mengganggu gitu kan, gitu. Jadi ya penting lah, Penting sekali, pengobatan betul. secara spiritual gitu. Iya, karena Menjaga secara spiritual itu penting juga. Gitu. karena godaannya orang lagi belajar untuk ilmu juga besar ya Pak ya. Iya, kenapa kok yang dipilih saya ya nggak tahu. Iya. Para kiainya, Jelas ada keistimewaannya pastinya. kiainya rapat dan memilih. Iya. Jadi saya yang terpilih ya apa sebabnya ya nggak tahu. Betul. Apakah karena sayanya itu dianggap orang yang bisa? Saya merasa saya nggak bisa nggak apa, gitu kan? Iya. Saya sih ya biasa-biasa aja. Saya mah kuli, tahu sendiri kan? Siap Pak. Siap. Kalau Abah kuli saya apa berarti ya? Hah? Saya kerikil Pak. Ya kuliah. Oh kuliah. Lagi nobar Mas Wabi di Padeporokan. Wah mantap Bang Budi. Jangan nobar Bang, buka satu-satu dong. HP-nya dibuka satu-satu biar banyak yang nonton gitu. Jangan nobar. Kalau nobar HP-nya satu nontonnya banyak sayang. Ya. Asep Royan, Assalamualaikum Mbah. Semoga Abah sehat selalu. Amin. Bogor hadir, oke. Terima kasih Abah waktunya. Semoga Abah sehat selalu. Kita akan berjumpa di minggu depan. Dan live langsung dari makam Gunung Jati. Langsung bikin flyer jangan lupa. Itu ya diizinkan nggak sama Kiai Farid? Ya, Kalau diizinkan tuh sekalian nih ikut. Iya, sekalian nanti kita sambil izin ya. Nanti tim media boleh langsung izin. Tapi dibatasi yang boleh ikut itu kan ketua pondok gitu kan. Iya. Ya tim media ya terserah ya. Iya, nanti bisa dikondisikan, Bah. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Sudah alhamdulillah live kita berjalan dengan baik di YouTube dan diapresiasi luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Jangan lupa yang belum subscribe, like dan komen, boleh nanti teman-teman boleh komen di bawah ini. Kalau misal punya ide-ide atau gagasan yang pengen disampaikan atau pertanyaan yang bahkan juga belum sempat ditanyakan, maaf belum bisa dibacakan semua. Dan apalagi saya pesan, terima kasih juga tim media luar biasa malam ini juga kinerjanya dan teman-teman pengurus dari pengurus dari Putra juga. Dan kita akan berjumpa di minggu depan, tetap di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi di Al Khiyarah TV. Terima kasih ya Baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.